Selamat pagi buat kita semua. Hari ini Miss akan jelaskan catatan yang kamu catat kemarin yang Miss kasih materi. Jadi hari ini Miss akan menjelaskan apa yang kamu catat supaya kamu mengerti dan kamu pahami. Oke, yang pertama itu ada judulnya persamaan garis X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Nah, di sini dimaksudnya jika garis yang memotong sumbu X di A, 0 dan sumbu Y di 0, B, maka persamaannya menjadi X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Nah, di sini maksudnya nanti kalau ada nanti sumbunya itu A, 0 dan di Y-nya 0, B, berarti persamaannya jadi bentuknya seperti ini. Nah, contohnya di sini seperti ini. Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y berturut-turut di titik 6,0 dan 0,4. Nah, di sini kita data dia, siapa A-nya, siapa B-nya. Nah, di sini yang A-nya itu si 6. Kenapa si 6? Karena di sini ini A, 0. Yang di sini A, 0 kan ini. Ini A, 0. Lalu 0, B, 0, B. A dan B-nya yang angka ya, yang lainnya tetap 0. Maka A-nya 6, B-nya 4. Kalau sudah kita dapat A-nya 6, B-nya 4, ya tinggal kita ganti aja bentuknya si A dan si B di persamaan. Kita ubah bentuknya, A-nya kita masukkan angka 6, B-nya kita masukkan 4. Di sini tetap 1, di sini tetap Y dan X dan Y di sini tetap tambah. Oke, karena A dan B-nya bernilai positif, maka semuanya jadi positif dan tetap. Maka persamaannya adalah X per 6 ditambah Y per 4 sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, di sini katanya ada garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Di sini maksudnya garis yang sejajar sumbu Y dan berjarak satuan dari sumbu Y adalah garis X sama dengan A. Oke, nah contohnya katanya garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita gambar dulu biar kamu nggak paham ya. Misalnya ini garis kartesiusnya. Nanti kamu gambarnya besar di buku catatanmu ya. Oke, ini X, ini Y. Maka jika ada sebuah garis, misalnya X-nya di sini A satuan ya. A, udah? Nah, A, kalau dia garisnya lurus ke atas seperti ini, maka nama garisnya itu adalah X sama dengan A. Maksudnya adalah berapapun nilai Y-nya yang berada di garis ini, nilai X-nya tetap A. Karena si A-nya nggak ganti, cuma Y-nya yang ganti. Dia kalau semakin ke atas Y-nya makin besar, semakin ke bawah Y-nya semakin kecil. Tapi nilai X-nya tetap si A. Oke, jadi kalau ada persamaan garis seperti ini yang dia sejajar dengan sumbu Y, itu namanya X sama dengan titik-titiknya itu diisi oleh angka berapa yang ada di garis itu. Jadi titik potongnya, oke? Oke, yang seterusnya garis yang sejajar sumbu X dan berjarak B satuan dari sumbu X adalah garis Y sama dengan B. Nah, kita gambar lagi supaya kamu paham. Kita tarik garis. Kita gambar. Katanya ini sumbu yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya di sini kita gambar dia di sini titik B. Nah, yang mana garisnya? Yang sejajar dengan sumbu X, yang searah dengan sumbu X. Maka ini nama garisnya adalah Y sama dengan B. Maksudnya adalah berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap B. Kalau dia ke kiri X-nya makin kecil, ke kanan dia X semakin besar. Tapi nilai Y-nya tetap B, tidak berganti kemana-mana. Oke, paham ya? Oke, untuk yang seterusnya adalah nih, garis AX tambah B tambah C sama dengan 0 dalam bentuk linier. Nah, di sini AX tambah BY tambah C sama dengan dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan MX tambah N dan Y sama dengan MX. Ini sudah kita bahas ya persamaan yang kemarin. Lalu katanya AX tambah B tambah C sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus. Jadi semua garis lurus akan berbentuk seperti ini. Ingat, garis lurus itu X dan Y-nya berpangkat 1. Oke. Nah, yang ketiga, oleh karena AX tambah B tambah C mewakili garis lurus, maka dikatakan persamaan itu merupakan persamaan linier. Maka bentuk umum persamaan linier adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada garis Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Nah, M sini tetap gradien ya. Di sini katanya persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M adalah Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau dia yang diketahui cuma satu titik dan satu lagi diketahui gradien, maka persamaannya menjadi Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Nah, di sini contohnya langsung Miss buat.
Katanya, tentukan persamaan garis dengan gradien setengah dan melalui titik 5,8. Oke. Nah, 5,8 ini data dulu. Siapa A-nya? A-nya pasti 5 ya. Lalu B-nya 8. Kenapa seperti itu? Karena bentuknya itu adalah A, B. Oke. Nah, A, B. Lalu dimasukkan ke rumusnya, yaitu M-nya tadi berapa? M-nya setengah ya. Sudah diketahui di soal. Oke. Lalu di sini persamaannya menjadi Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Oke, sekarang masukkan saja nilai B-nya tadi 8, maka Y kurang 8 sama dengan setengah dikali X kurang 5. Biasanya ini bisa kita kerjakan. Nah, cara ngerjakannya gimana? Oke, sekarang kita kerjakan sama-sama ya. Berarti, nah, kayak kemarin Miss bilang kalau di sini ada dia setengah, yang di bawah ini kamu kalikan ke masing-masing ini. Oke, setengahnya kita majukan ke depan, berarti 2 kali Y kurang 8 sama dengan 1 kali X kurang 5. Oke, 2-nya kita kalikan ke masing-masing ini, satunya tetap tinggal. Lalu kalikan 2-nya ke dalam, 2 kali 2Y, 2 kali 8 itu 16, tapi kan sini minus 8-nya. Jadi dia kita buat minus 16. Nah, ini karena kali 1 nggak ada yang berpengaruh, tetap kita tulis X kurang 5. Oke. Nah, di sini kan X-nya bernilai positif nih. Maka yang pindah itu yang ini semua, biar X-nya tetap positif. Berarti kita tulis dulu X, X-nya positif ya. Lalu kalau 2Y di sini positif, pindah ke ruas kanan. Jadi bentuk negatif. Berarti dikurang 2Y. Lalu tuliskan minus 5, minus 5 tetap ya, karena dia tetap. Lalu 16-nya pindah dari minus jadi positif, maka tambah 16 sama dengan 0. Nah, kurangkan yang bisa kamu kurangkan. Yang jelas X dan Y tidak bisa kamu kurangkan, maka tulis ulang dia. Berarti X kurang 2Y minus 5 tambah 16 berapa? Berarti ditambah 11 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya adalah seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk yang F adalah garis Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, di sini maksudnya adalah persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2 adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Kemarin kita sudah mencari persamaan garisnya melalui gradien. Sekarang kita tidak perlu mencari gradiennya, langsung masuk ke rumus ini saja. Oke? Nah, di sini Miss buat contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, min 3 dan min 6,10. Sekarang kita data yang mana X1, X2-nya, siapa Y1, Y2-nya. Oke? Maka di sini ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Berarti otomatis di sini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, maka X1-nya 2, Y1-nya minus 3. Lalu X2-nya minus 6 dan Y2-nya 10. Masukkan langsung ke rumusnya, berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Maka masukkan. Berarti ini Y min kali min positif, berarti Y tambah 3. Lalu 10 tambah 3 ini min kali min juga. Lalu X kurang 2, minus 6 dikurang 2. Oke. Lalu jumlahkan yang bisa kamu jumlahkan. Y tambah 3 itu nggak bisa, jadi tetap. Y tambah 3, 10 tambah 3 itu 13. X kurang 2 juga tetap di sini karena nggak bisa kamu jumlahkan. Lalu minus 8 min 2 dikurang 2 adalah minus 8. Lalu kali silang. Oke, kali silang. Jangan cuma dengan Y-nya kamu kalikan minus 8, yang ini kali silang. Harus kamu kalikan dengan Y, harus kamu kalikan dengan 3. Oke. Kalau kamu sudah kalikan berarti min 8Y dikurang 24. Kenapa? Karena min 8 kali Y itu min 8Y. Min 8 dikali positif 3 itu min 24. Lalu 13 kali X itu 13X. Lalu 13 dikali minus 2 itu adalah minus 26. Oke, nah sekarang X-nya kan bernilai positif nih. Maka ini semua yang pindahkan ke ruas ini. Berarti tulis ulang dia, berarti 13X. Lalu min 8Y dipindahkan, berarti positif 8Y. Ini tetap minus 26. Ini pindah jadi positif tambah 24. Maka yang bisa kamu kurangkan itu adalah minus 24 ditambah 2, minus 26 ditambah 24. Berarti hasilnya jadi 13X ditambah 8Y minus 26 tambah 24 itu adalah minus 2. Seperti itu. Oke, semoga kamu paham ya.